Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Selanjutnya puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu besar nikmatnya, karunia-Nya, hidayahnya, taufiknya, yang kalau kita sebutkan satu persatunya maka tidak seorang pun yang sanggup untuk menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat tanpa diminta. Seseorang jarang sekali tidur minta, ya Allah, ketika saya mau tidur kaki saya bisa melangkah, tangan saya bisa berlenggak-lenggok, mata saya bisa melihat, telinga saya bisa mendengar, lidah saya bisa mengecap berbagai macam rasa. Apakah kita tidur begitu? Enggak, tidur aja. Tapi atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala tanpa diminta pun itu Allah berikan. Maka nikmat-nikmat tersebut, beruntungnya orang itu kalau dia betul-betul syukuri dengan buat ibadah, karena nanti akan ditanya berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat melanjutkan kita dalam rangka ta'lim yang diadakan setiap hari Sabtu. Kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah ke tempat ini yang kita sama-sama sudah makluminya, yaitu kita belajar menuntut ilmu, khususnya ilmu fikih, kitab Safitun Najah. Mudah-mudahan Samina adalah perahu, Najah adalah penyelamat. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh kita yang dapat menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarganya, para sahabat seperjuangannya, dan tentunya juga kepada kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada, wabil khusus kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita yaitu telah berada di akhir zaman yang disebut adalah Jababario. Apa sih Jababario? Adalah akhir zaman, bebas bermaksiat. Kemudian juga di Jababario ini adalah tanda-tanda daripada berakhirnya zaman. Maka Rasulullah katakan sebelum kita melanjutkan pelajaran kita bahwasanya tanda-tanda kiamat yang amat dekat dan sudah mendekati. Di antaranya banyak kita lihat pasar berdekatan. Kemudian juga banyak anak-anak, artinya yang hasil daripada perzinahan. Ini sudah banyak sekali kita saksikan. Maka ada nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, badiru bi amalin soleh qabla antajuru situn. Apa ini artinya badiru? Cepat-cepatlah mengerjakan amal soleh sebelum nampak 6 hal. Sebelum nampak 6 hal, sebelum nampak ini apa sih 6 hal tersebut? Ini kita Rasulullah sarankan kita cepat-cepat, badiru mananya cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Apa itu yang pertama? Wa tulu'us samsu mim magriha, yaitu sebelum matahari terbit dari barat. Ini segera, karena apabila matahari terbit dari barat itu pintu tobat ditutup. Jadi seseorang di pagi ini, kata seorang ulama salafus saleh,
Siapa orang berada di pagi hari, jangan nunggu sampai siang hari. Apa yang bisa kita lakukan amal soleh itu di Rasulullah pesankan. Apabila kita ada di siang hari, apa yang bisa kita lakukan di siang hari, jangan nunggu sampai sore hari. Apabila kita berada di sore hari, jangan nunggu sampai malam. Apa yang bisa kita lakukan di sore hari? Apabila kita berada di malam hari, jangan nunggu sampai pagi hari. Apa yang bisa kita lakukan amal soleh di malam hari? Kenapa? Sebelum matahari terbit dari barat, karena nanti matahari itu selama 3 hari enggak terbit. Orang-orang itu habis sholat subuh kok enggak siang-siang. Bahkan katanya orang-orang itu saking takutnya dia lari ke masjid. Kemudian matahari izin kepada Allah ingin terbit, Allah tidak izinkan di hari kedua. Di hari pertama dia terbit enggak diizinkan, hari kedua enggak diizinkan, hari ketiga diizinkan, tapi terbitnya yaitu dari barat. Maka pada saat itu semua ditutup, tobat ditutup, kita melakukan amal baik apapun tidak ada nilainya sama sekali. Maka sekarang nih matahari terbit masih di timur, wa tulu'i samsi min magriha, sebelum matahari terbit dari barat. Ini pesan Rasul. Ini pesan Rasul, katanya cepat-cepat, jangan tunda-tunda. Yang kedua adalah Dajjal. Yang kedua Dajjal. Dajjal ini adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah kasih kelebihan yang sangat luar biasa untuk menggoncangkan iman-iman seseorang. Kenapa? Kita lihat sekarang banyak orang di pagi hari masih beriman, siang harinya tidak beriman. Nah, Dajjal ini nanti dalam kondisi orang dalam keadaan lapar, ini Dajjal membawa makanan. Dia menawarkan asalkan kita mau tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nanti Dajjal menggoncangkan iman-iman kita. Dajjal jangankan masih di dunia, nanti sakaratul maut sekalipun, ketika orang dalam keadaan dahaga. Kenapa? Orang mau meninggal itu dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, karena malaikat yang mencari rezeki berupa apa? Kalau dia haus berupa minum, supaya minum hilang hausnya, udah nggak ketemu. Inilah yang disebut mau meninggal, adalah sakaratul maut. Malaikat yang mencari apabila orang itu lapar, kemudian dikasih makan, dia itu kenyang, maka udah nggak ada lagi. Maka pada saat itu Dajjal sibuk dengan apa? Membawa air. Maka kata Dajjal, jika engkau mau kau berikan air ini, asalkan katakan Nabi Muhammad itu bohong. Tuh kata Dajjal, kalau kita goncang pada hari itu dalam keadaan sakaratul maut karena haus, kita minum, setelah kita mengatakan Nabi Muhammad bohong, dilempar itu yang namanya air. Begitu pula makan. Dajjal dikasih kelebihan yang luar biasa. Dikatakan bahwa apabila kita ingin dihidupkan orang tua kita yang sudah meninggal, dia bisa. Kemudian apabila dia katanya mengambil ikan di dalam lautan kemudian dibakar di matahari, itu bisa Dajjal. Maka itu menggoncangkan keimanan kita. Sebelum ini kita harus betul-betul. Maka bagaimana cara menangkalnya? Dianjurkan kita juga untuk banyak baca surat Al-Kahfi. Di Dajjal, sebelum datangnya Dajjal, segera melakukan amal soleh. Ini yang kedua. Yang ketiga, pesan Rasulullah, cepat-cepat kita lakukan. Sebelum tadi itu yang 6 hal, sebelum 6 hal nampak, apa itu? Yang ketiganya yaitu adalah waduhan. Apa duhon? Hasab hitam yang turunnya 40 hari 40 malam. Ini hasab hitam. Bahkan ditanyakan apakah tanda-tanda hasab hitam tersebut turunnya? Di antaranya kalau sudah banyak biduan wanita. Nah sekarang sudah banyak, sudah nampak ini. Kemudian di antaranya adalah kalau banyak sudah laki-laki yang sholat berjamaahnya di rumah, enggak di masjid, enggak di musola. Tuh makanya alhamdulillah sekarang masih banyak laki-laki pada sholat di masjid, sholat di musola. Artinya mudah-mudahan itu. Kalau nampaknya itu tadi tuh wanita yang banyak jadi biduan sudah banyak banget. Ini adalah duhon, itu adalah hasab hitam. 40 malam, bayangkan nggak kelihatan kita. Ini sebelum itu kita lakukan kebaikan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu wadabah. Dabah adalah sejenis binatang melata yang konon katanya di dalam kitab Kusbul Ghaibiyah itu ekornya ke bumi yang ketujuh dan juga kepalanya ke langit yang ketujuh, katanya dabah. Dabah itu bisa berbicara. Dia berkata, apakah belum ada seorang yang menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran? Dia berkata begitu, kok sulit sekali dilurusinnya ini.
Dan dabah tersebut mencari orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang suka berzina, dan orang-orang yang lawan sama orang tua. Ini dabah tersebut ngambil dia, akan dilemparkan ke dalam neraka. Ini sebelum itu nanti ada turun dabah. Dabah yang ketiga. Yang keempat, maaf. Kemudian yang kelima, bersegeralah melakukan amal soleh kata Rasulullah. Yang kelimanya diantaranya wahasatun adakum, yakni maut, yaitu apa? Hasatun bahwasanya meninggal secara pribadi. Nah, artinya meninggal, kita bisa meninggal secara pribadi. Nih sebelum meninggal apa yang bisa kita lakukan kata Rasul? Itu diantaranya wa anfiqum mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut al mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ala jalin qarib wa sadaqa minas salihin. Wa anfiqum, belanjakanlah hartamu di jalan Allah sebelum datangnya kematian. Ada yang berkata, yang berdoa, ya Rabb, jangan dekatkan dulu kematianku, aku ingin beramal soleh. Kalau sudah dekat udah nggak bisa, maka sebelum dekat nih, wahasatun adaku mautu, mati secara pribadi. Apa yang bisa kita lakukan nanti? Kenapa? Di antaranya setiap hari, tidaklah berlalu setiap hari melainkan itu Allah turunkan 5 malaikat. Dari 5 malaikat tersebut, di antaranya ada malaikat yang turun di kubur-kubur orang mukmin. Dan dia bertanya, apa yang kalian sukai dan apa yang kalian sesali? Yang kalian sukai, yang kami sukai, kata ahli kubur, yaitu orang-orang yang hadir di majelis ilmi seperti pagi ini. Kemudian orang-orang yang baca Al-Quran, orang-orang yang berselawat, orang-orang yang salat berjamaah, dan orang-orang yang berbagai macam kebaikan-kebaikan, sebab kami sudah tidak lagi bisa melakukan hal itu. Nih makanya dikatakan wahasatun ahadakum al-maut, yakni al-maut, katanya nanti mati secara pribadi. Kemudian katanya, apa yang kau sesali? Yang kami sesali dulu umur-umur kami habiskan dengan tidak hal yang punya manfaat. Di tahun baru hura-hura, kemudian jalan sana jalan sini, padahal itu umur adalah kemakmuran, dia tidak makmurkan tuh. Nyesel orang di alam barzah. Maka sebelum itu kata Nabi, sebelum dikatakan wahasul adakum yakni al-maut, yaitu meninggal secara pribadi, maka segera. Yang terakhir, yang keenam, pesan Nabi ini sangat penting. Dikatakan bahwasanya wa amru amwati yakni yaumul qiyamah, yaitu apa? Sebelum datangnya hari kiamat. Hari kiamat adalah gempara ya. Yang pertama, tiupan sangkakala pertama adalah menggetarkan. Yang kedua mematikan, ketiga adalah membangkitkan. Maka pada saat itu perempuan-perempuan yang sedang mengandung maka keluar. Perempuan-perempuan yang sedang menyusui bayinya dibanting itu bayi, karena dahsyat pada saat itu. Kemudian juga katanya anak-anak kecil itu langsung beruban. Masya Allah, luar biasa. Nah sebelum datangnya ini kata Rasul, 5 hal ini cepat-cepat, jangan tunda. Kita ada umur ngaji jalan terus. Kecuali memang ada ujur, ngaji jalan terus. Iya, mau datang jam berapa aja, kita ngaji jalan terus. Dimanapun pengajian kita tetap datang untuk mencari ilmu, cepat-cepat amal soleh. Ini amal soleh yang penting. Dan di antara tarekat yang paling tinggi, jalan yang paling tinggi adalah hadir di majelis ilmi. Ini paling tingginya. Nah itulah pesan Rasulullah. Dan ini jangan tunda-tunda. Kita harus betul-betul paham dan pintar. Maka orang yang paham dan orang yang pintar, orang yang banyak ingat mati dan banyak bekal untuk kematian. Ini saja sebagai penghantar, manfaatnya luar biasa ini. Selanjutnya sebagaimana biasa, pada pertemuan yang lalu kita mengupas tentang yang namanya jamak takdim, yaitu apa? Jamak menggabung, takdim adalah mendahulukan. Asar didahulukan di Johor, kemudian maghrib didahulukan di asar, dan isya didahulukan di maghrib. Itu namanya jamak takdim, menggabung dan mendahulukan. Nah sekarang syurutul jami takhiris isnaini. Bermula segala syarat jamak takhir itu 2. Jamak takhir 2 nih, syaratnya 2. Nih syaratnya 2. Kita tahu ada waktu-waktu sholat
Yang bisa dijamak yaitu seperti Johor dengan asar, atau asar dengan maghrib, atau maghrib dengan isya. Ada yang bisa dijamak, tidak bisa dikosor. Apa itu? Diantaranya maghrib bisa dijamak tapi nggak bisa dikurangin. Masa 3 kita kurangin jadi 2? Nggak bisa. Ada yang nggak bisa dijamak, nggak bisa dikosor. Apa itu? Subuh. Ini satu lagi nih. Kalau subuh nggak bisa dijamak, nggak bisa digabung, dan nggak bisa dikosor. Ya subuh kita kosor jadi 1, kan begitu. Nggak bisa nih subuh ini. Subuh ini udah mutlak dah. Makanya subuh ini selain nggak bisa dijamak, nggak bisa dikosor, subuh ini adalah menandakan bahwa subuh ini adalah disaksikan malaikat dan mendapat jaminan dari Allah. Ini subuh. Subuh ini jangan main-main. Subuh dapat jaminan dari malaikat, dari Allah, maka jaminan itu jangan ditarik. Selama orang itu bukan karena ujur syar'i, usahakan subuh jangan sampai kita ngerjain. Maka kata Nabi, man sholat bardaini dakhalal jannah. Barang siapa sholat di waktu 2 dingin, maka dia masuk surga. Apa itu? Antara subuh dengan asar. Nah ini, jadi surutu jama'i takhir isna ini bermula segala syarat jama' takhir itu 2. Apa 2 tersebut? Yang pertama, niyatun takhiri waqad baki min wakti. Yang pertama adalah niat daripada jama' takhir itu, pertama itu niat mentahirkan di dalam waktu yang awal, dan sesungguhnya berkekelaran daripada waktu yang pertama. Nah, jadi niatnya jama' takhir ini adalah di pertama. Contohnya jama' takhir itu kan Johor kita tahirkan di asar, jadi ngerjainnya di asar Johor. Itu niatnya di pertama. Ya dengan niat, ya saya niat pertama misalkan bahasa Arabnya usolli fardal asri, yang punya waktu dulu, ma'al jama' takhir ma'al jama' takhir juhri fardulillahi ta'ala. Begitu aja, berkekalan terus. Artinya nih di yang pertama ini berkekalan terus. Artinya berkekalan, sesungguhnya berkekalan daripada waktu yang pertama. Jadi niatnya pertama, kemudian yang keduanya nggak usah, usolli fardal juhri aja gitu loh. Jadi jama' takhir itu adalah asar digabung sama juhur. Nah, jadi juhur itu dikerjani di asar. Ini namanya jama'. Jama' menggabung, takhir mengakhirkan. Jadi juhur diakhirkan di asar. Itu jama' takhir begitu. Jadi berkekalan. Di yang pertama niatnya tuh, saya ulang, pertama niat mentahirkan di dalam waktu yang awal, dan sesungguhnya berkekalan daripada waktu yang pertama. Jadi di pertama waktu berkekalan terus. Artinya berkekalan, niat jangan putus di perkara yang pertama ini, di salat yang pertama. Jadi waktunya berarti yang punya waktu dulu tetap, yaitu asar dulu kalau jama' takhir kan begitu. Kayak seperti misalkan jama' takdim, yang punya waktu apa? Zuhur kan. Jadi zuhur dulu, asar udah kita kerjain, jadi mengakhirkan. Tapi ada niat, berkekalan niat tersebut. Di yang pertama tuh berkekalan bahwa saya mentahirkan zuhur di waktu asar, artinya ngerjainnya di waktu asar, gitu niatnya. Yang pertama. Nah, ulah yang pertama. Kemudian bagi min waqtil awali, udah waktu. Min waqtil awali. Min waqti awali ma yasamuha wa damul ujri. Daripada waktu yang pertama akan selesainya sholat hamam yang asar, yang tarat asar maksudnya asar. Jadi yang pertama akan selesainya sholat asar, artinya nih sampai sholat asar selesai nih yang pertama jama' takhir. Ini tadi masih berlanjut nih, atau asar tuh di dalamnya tetap berkekalannya di yang pertama di dalam sholat asar kan jama' takhir. Johor dikerjaannya di akhir asar, atau asar dikerjanya di maghrib. Itu begitu. Jadi niatnya di maghrib sampai sholat maghrib selesai itu tetap niat asarnya ada di situ gitu. Damam. Kemudian yang kedua, wa ujri ila tamamis saniyatin. Dan syaratnya jama' takhir yang kedua berkekalan ujur hingga sempurna sholat yang kedua. Ujur berkekalan, jadi orang yang mengerjakan jama' takhir atau jama' takdim
Ada ujur, artinya ada ujur dalam rangka dia berpergian. Yang perpergian tersebut memang dia harus kerja. Kalau nggak ada apa-apa, artinya nggak ada hajat apa-apa, nggak ada yang namanya jamak takhir dan jamak takdim. Berpergian, yang berpergian tersebut memakan waktu 2 marhala. 2 marhala ya hitung aja berapa kilometer gitu loh. Jadi kalau nggak ada ujur apa-apa, kemudian dia sholat jamak takdim atau jamak takhir, maka itu belum memenuhi syarat. Sebagaimana yang sekarang ini, orang kadang-kadang karena belum pahamnya ya, seperti kayak ada orang meninggal, masih ukuran di Jakarta, dia sholat gaib, ya belum memenuhi syarat. Sholat gaib itu adalah apabila jenazahnya atau orang meninggalnya itu ya taruhlah 2 marhala tadi di Jawa. Kalau masih di sekitar Jakarta belum memenuhi syarat. Jadi sholat gaib yang salah. Iya. Jadi bagaimana ya? Jangan, nggak usah sholat gaib. Kalau mau perlu kita datangin aja. Atau kalau kita perlu memang kita datangin di kuburnya, kita sholat di kuburnya itu. Sebagaimana Nabi ketika dikabarkan tentang orang yang taruhlah sekarang marbot masjid meninggal gitu, Nabi nggak dikasih tahu, tiba-tiba aja dia nanya kemana si fulan. Ya dia sudah meninggal ya Rasul. Rasulullah nanya di mana kuburnya, Rasul ngerjakan di kuburnya. Ya ini banyak yang terjadi karena memang dia tidak pahamnya tentang sholat gaib. Dianggap sholat gaib itu jenazahnya nggak ada, jauh. Ya jauhnya udah memenuhi syarat apa belum? Maka harus memenuhi syarat dulu, baru dikatakan sholat gaib. Maka seperti sebagaimana kita lihat orang karena ketidaktahuan ilmunya, dia itu nyium bumi dikatakan sujud sujud syukur. Salah. Sujud syukur itu ada syaratnya, menghadap kiblat, menutup aurat, itu baru sujud syukur. Jadi kalau orang menyatakan itu sujud syukur, hati-hati nih, lisan akan dipertanggungjawabkan. Iya, kenapa? Itu tadi bukan sujud syukur habis main bola gol itu rame-rame pada nyium bumi doang itu mah. Ya artinya dia sujud aja, sujud dalam rangka apa ya? Itu tadi karena senang gitu aja, jangan bilang itu sujud syukur. Iya, habis dapat undian dibilang nyium bumi sujud syukur atau selamat dari ini, belum. Lihat dulu dia punya wudu enggak? Syaratnya punya wudu, nutup aurat, menghadap kiblat tuh sujud syukur. Nih kita nih ya habis terhindar dari hal-hal yang kesannya fatal, ternyata enggak apa-apa, kita wudu dulu. Kalau memang kita nggak punya wudu, ya begini udah nutup aurat, ngadap kiblat, itu baru sujud syukur. Bukan sekedar abis ini pada dibilang sujud syukur, ngaji dulu. Ya itu artinya nih mayatnya ada di Jakarta, masih di sekitar sini nggak jauh, dia kena nggak bisa datang, sholat gaib ya salah. Sholat gaib bagaimana? Sholat gaib ini adalah syaratnya sama tuh tadi. Iya, artinya nih kayak kita misalkan melaksanakan sholat qashar mengurangi, memangkas, atau jamak takdim, atau qashar jamak, apapun itu semuanya ada syaratnya, artinya ada ujur dalam rangka dia berpergian, yang perpergian tersebut menempuh waktu, ya kurang lebih yang ada syaratnya, ya untuk dianjurkan sholat qashar atau sholat jamak. Silakan mau pilih, mau di qashar dikurangin, mau di jamak enggak dikurangin. Mau di jamak takdim silakan, mau di jamak takhir silakan. Tinggal pilihan kita, teknisnya tinggal pilihan kita. Yang penting sudah Allah kasih rizqa, artinya keringanan. Rizqa artinya keringanan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kita memilih. Dan lebih baiknya ya kita kerjakan aja ilmu yang udah kita dapat gitu loh, biar dapat sunnah nabinya begitu. Jadi kesimpulannya, apakah boleh perjalanan jauh kita sholat tamam seperti sholat sempurna biasa? Ya boleh, cuma belum ngamalin apa yang diajarkan Nabi, seperti sholat pakai kaub ada tuh, sholat pakai kaub ada tuh yang pakai sepatu. Ya boleh kita, cuma kupnya itu harus benar-benar yang sudah dipilihan, kupnya bukan sekedar sepatu biasa. Jadi nanti kita udahnya cuma nggak perlu dilepas gitu. Nah ini harus betul-betul mantap ini, emang karena cuma 2. Dia penerangannya cuma 2 ini aja, emang 2 tadi itu ya nggak perlu panjang lebar. Kalau nanti tentang masih berlanjut, syurutul qasrin sab'atun, bermula segala syarat qashar itu 7. Lain. Ini menarik nih. Jadi ini masalah soal jamak takhir cuma 2, dan dua-duanya sudah dikupas.
Jadi nggak perlu panjang lebar. Iya, dan duanya ini cukup ya. Artinya nanti apabila diperjelas bisa ada tanya jawab. Untuk itu kita akhiri taklim ini karena memang berkaitannya tentang cuma 2 rukunnya, niatnya 2. Maka dari 2 tersebut barangkali ada yang kurang jelas bisa diperjelas nanti. Untuk itu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita, duduk kita di tempat ini, Allah berikan kita kemudahan-kemudahan, khususnya kemudahan dalam rangka usaha kita, kemudahan dalam rangka kerja kita, keutamaan dalam rangka dakwah kita yang bagian orang itu dakwah, khususnya dalam rangka dimudahkan ilmu yang kita dapat pada kesempatan pagi ini, kemudian juga diberikan kekuatan untuk dapat mengamalkannya, dan kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu yang tidak punya manfaat. Dan juga agar kiranya yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, yang sehat diberikan kesehatan yang sempurna, putra putri kita dijadikan putra putri soleh dan soleha, dan akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya Badiya samawati wal ardi ya Jal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ansur man nasara din wahjul man hajal muslimin. Allahumma anfa'anal ghala wal bara wal waba wal fasai wal munkar wasuyub amtalib wa sadaidal wamihan majaharu min hawa mabatan min baladin al hajah khasa wa min buldanil muslimina ama innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma jbur umat sayyidina Muhammad, Allahumma asri umat sayyidina Muhammad, Allahumma barid umat sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahyina 'alal islam wa sunnah wa tafa'anna 'alal iman wa taba. Allahumma jahidna fid dunya wa raghibna fil akhirah basirna bi uyubi anfusina. Allahumma jahidna fid dunya wa raghibna fil akhirah basirna bi uyubi anfusina. Allahumma jahidna fid dunya wa raghibna fil akhirah basirna bi uyubi anfusina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.